Halo Sobat Dinamis semuanya dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik dan sehat selalu. Sambil buka YouTube menonton channel kesayangan. Channel Dynamic News and Stories hari ini akan menyuguhkan tentang fakta menarik tentang Pancasila. Yuk, mari kita simak. Tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Bung Karno menggagas Pancasila melalui sebuah pidato terkenal di hadapan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Tapi tahukah Anda apabila Pancasila memiliki beberapa fakta menarik? Berikut 10 fakta menarik tentang Pancasila. 1. Ide Pancasila lahir saat Bung Karno dalam pengasingan di ND, Nusa Tenggara Timur, NTT. Saat itu, beliau menemukan ide Pancasila saat di bawah sebuah pohon sukun. Ia di bawah pohon. Menarik bukan? Ide yang muncul dari seorang pemimpin yang luar biasa. Buah perenungan Soekarno saat pengasingan di kota ND, NTT. 2. Pidato Bung Karno di hadapan anggota BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945, merupakan cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya Bung Karno mengatakan bahwa tentunya semua anggota BPUPKI sepakat bahwa negara yang didirikan adalah untuk semua rakyat dari ujung Aceh sampai Irian, kini Papua. Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia, kata Bung Karno. 3. Selain Bung Karno, ada dua tokoh lain yang juga mengusulkan dasar negara pada sidang BPUPKI, yaitu M. Yamin dan Supomo. Namun usul Pancasila Bung Karno yang pada akhirnya diterima oleh BPUPKI. Dalam kata pengantarnya, bertanggal 1 Juli tahun 1947, Rajiman Wediodiningrat, yang sebelumnya Ketua BPUPK, menyebutkan bahwa pidato Bung Karno itu tak tertulis. Dokumen pidato yang kita kenal sekarang merupakan hasil kerja dua stenografer. Betapa para Founding Fathers sudah menyadari pentingnya dokumentasi. Buku itu memuat pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni tersebut. Istilah Pancasila memang baru pertama kali muncul saat Bung Karno berpidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945 tersebut. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan, namanya bukan Pancadharma, tetapi, saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. 4. Pancasila yang kita kenal sekarang juga merupakan andil dari Panitia 9 yang membahas lebih jauh Pancasila yang diusulkan Bung Karno. Kemudian lahirlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945, yang menjadi asal-usul Pancasila. Piagam Jakarta adalah nama yang diberikan Mer Muhammad Yamin atas sebuah kesepakatan yang berisi tentang teks tertulis yang isinya memuat rumusan dari Hukum Dasar Negara Republik Indonesia. Piagam ini dirumuskan oleh Panitia 9, Panitia Kecil BPUPKI, pada tanggal 22 Juni tahun 1945 di rumah Bung Karno. Rumah itu telah dibongkar dan dijadikan kompleks monumen proklamasi yang berada di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. 5. Dahulu bunyi sila pertama versi Panitia 9 itu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Tapi pada akhirnya diganti menjadi, ketuhanan yang Maha Esa, karena permintaan wakil masyarakat Indonesia yang memiliki beragam budaya kultur, dan juga agama. Rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta, sila 1 sempat jadi kontroversi. Bung Karno pada saat itu meminta maaf kepada umat Islam dan anggota BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan ulama dari Yogyakarta sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah periode tahun 1942 sampai tahun 1945. Saya minta, Saudara Ki Bagus Hadikusumo dan saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini. Saya pun orang Islam, tapi negara ini perlu bersatu dalam keberagaman, begitu kata Bung Karno. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Rahmanuddin Tomalili, Pancasila bukanlah suatu sistem nilai yang bersifat teoritis, melainkan dekat dengan kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila disebut berakar pada budaya bangsa Indonesia dan tumbuh subur di dalam adat istiadat. 6. Lambang Pancasila adalah hasil karya Sultan Hamid II dan telah mengalami 3 kali perubahan desain hingga menjadi lambang yang sekarang kita kenal. Lambang Garuda Pancasila semula masih mengadopsi pada mitologi kuno yang mengarah kepada kendaraan Garuda Wisnu, hingga akhirnya akan mengalami perubahan sebanyak 6 kali.
Pada saat Sultan Hamid II selesai mendesain rancangan lambang negara versi ketiga dan kemudian mengajukan konsep tersebut kepada Presiden Soekarno pada tanggal 8 Februari tahun 1950, maka terjadilah berbagai musyawarah dan dialog yang intens. Salah satunya adalah masukan dan saran dari Partai Masyumi yang mendapat respon cukup bagus, di mana pada saat itu Partai Masyumi menyarankan untuk mempertimbangkan kembali rancangan konsep lambang Garuda Pancasila versi ketiga tersebut, karena gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dianggap terlalu bersifat mitologis. 7. Burung Garuda dipilih menjadi lambang Pancasila karena sering muncul di berbagai dongeng zaman dulu sebagai lambang kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari mitologi Hindu yang berasal dari India dan berkembang di wilayah Indonesia sejak abad ke-6. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan, sementara warna emas pada burung Garuda itu melambangkan kemegahan atau kejayaan. 8. Sebelum lambang Garuda versi Sultan Hamid II, sempat ada kandidat lambang lainnya berwujud matahari yang didesain oleh Muhammad Yamin. Namun lambang ini ditolak karena penggunaan matahari dianggap bernuansa Jepang. Penggambaran lambang matahari dinilai terlalu mengikuti gaya Jepang yang pernah dengan kejamnya menjajah Indonesia. Tentunya tidak segaris dengan ideologi bangsa. 9. Peringatan hari lahir Pancasila dimulai sejak 1964. Tapi sejak 1970, pemerintah Orde Baru berhenti merayakannya sebagai bagian dari desoekarnoisasi, hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni tahun 2016 Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden, Kepres Nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni tahun 1945 sebagai hari lahir Pancasila. 10. Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober tidak ada hubungan dengan lahirnya Pancasila, melainkan sebagai wujud Pancasila dalam penerapannya. Diketahui pada peristiwa tersebut, 6 jenderal serta beberapa orang lainnya dibantai sekelompok orang yang menurut otoritas militer saat itu terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Gejolak yang timbul akibat G30 SPKI sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh Tentara Nasional Indonesia, sehingga dinamakan Hari Kesaktian Pancasila. Demikianlah 10 fakta menarik tentang Pancasila. Setelah mengetahui fakta-fakta menarik itu, tugas kita adalah memahami Pancasila dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana pendapat kalian Sobat Dinamis tentang 10 fakta menarik tentang Pancasila? Semoga terhibur dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Dinamis.